Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Diaul Haq Rizqullah Zain, NPM 169 dari kelas Statistika Komputasi D. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari program saya, yaitu program tentang pengolahan dan penyajian data serta membuat grafik berdasarkan data survei yang telah dibuat. Untuk membuat dan menginputkan data survei, saya kali ini menggunakan database myphpAdmin. Ini merupakan database-nya. Dalam database ini terdapat 5 kolom, yaitu nomor, nilai, rata-rata, x-min-i, x-min-i. Pada database ini nantinya akan saya tampilkan ke dalam program saya yang menggunakan bahasa pemrograman PHP. Database ini saya inputkan sesuai dengan hasil Excel saya, data survei Excel saya. Lalu kita akan kembali ke program. Pada program ini pertama saya menggunakan fungsi MySQLi Connect. Untuk fungsi MySQLi Connect sendiri ini adalah untuk pemanggilan data dari database yang telah saya buat tadi di myphpAdmin. Pada fungsi ini terdapat 4 parameter. Yang pertama yaitu host yang berisi localhost, lalu username MySQL yang berisi root, lalu ini adalah password untuk exam sendiri kosongi saja, lalu ini adalah nama database. Lalu pada baris kelima ini ada fungsi MySQLi query. Dalam fungsi ini terdapat 2 parameter, yaitu select from. Dia ini adalah nama tabel dari database. Untuk variabel scon ini adalah dari baris kedua ini yang saya jadikan variabel scon untuk mengoneksikan database saya dengan MySQL query. Lalu untuk fungsi yang pada baris kelima ini saya jadikan variabel, yaitu variabel result. Pada program PHP saya ini menggunakan HTML. Ini adalah judul dari tugas saya, yaitu statistika komputasi. Dan script ini adalah dibuat untuk menampilkan grafik nanti yang telah saya buat menggunakan Chat.js. Lalu untuk ini adalah judul dari tabel data survei yang saya buat tadi. Lalu pada program saya ini terdapat tabel untuk tempat database saya tadi yang sudah saya buat, yaitu nomor, nilai, rata-rata, x-min-i, dan x-min-i kedua. Untuk menampilkan data saya yang berasal dari database tadi ke halaman PHP, saya menggunakan fungsi MySQLi fetch assert yang saya jadikan variabel tampil. Variabel tadi akan dimasukkan ke dalam nomor ini, lalu nilai, rata-rata, xi,
min I, X I min I kedua, yang nanti akan datanya akan langsung masuk ke dalam masing-masing kolom ini. Lalu pada baris ke-38 sampai 42 ini adalah total dari nilai data. Lalu ini XI min I tadi, dan ini total dari XI min I pangkat 2. Lalu berikutnya ada pengolahan data. Pada pengolahan data ini saya juga membuat tabel yang berisikan 3 kolom. 3 kolom tersebut berisi nomor metode hasil. Lalu pada baris 108 sampai 111 ini adalah nomor 1 dengan metode MEAN, yang hasilnya adalah total nilai data dibagi jumlah data. Lalu untuk baris ke 115 sampai 117 adalah nomor 2, yaitu metode modus atau nilai yang sering muncul. Nilai yang sering muncul ini adalah 29 dan 30, sesuai dengan tabel modus manual yang saya buat ini. Terdapat dua kolom, yaitu modus manual dan jumlah. Ini adalah nilai data 27 terdapat 3 buah, nilai data 28 terdapat 8 buah, nilai data 29 terdapat 10 buah, 30 10 buah, 33 6 buah, 32 2 buah, 33 2 buah, 34 2 buah, 35 2 buah, 36 2 buah. Dan yang sering muncul adalah 29 dan 30 ini. Lalu pada baris ke 120 sampai 122 ini adalah nomor 3, yaitu metode median. Hasil dari metode median ini adalah 30, sesuai dengan hasil median yang terdapat pada Excel saya. Lalu pada baris 125 sampai 127 adalah nomor 4 dengan metode Q1 atau kuartil atas dengan hasil 29. Untuk baris ke 130 sampai 132 adalah nomor 5 dengan metode kuartil 3, yaitu Q3, yaitu kuartil bawah dengan hasil 33. Lalu pada baris ke 135 sampai 137 adalah nomor 6 dengan metode varian yang menghasilkan nilai 11,840. Dan yang terakhir adalah nomor 7, yaitu dengan metode standar deviasi yang menghasilkan nilai 3,441. Selanjutnya kita akan langsung ke penyajian data. Pada penyajian data kali ini saya juga membuat tabel dengan 7 kolom yang berisi nomor, interval nilai data, batas bawah, batas atas, frekuensi atau FI, frekuensi relatif dalam bentuk persen. Pertama ialah nomor 1. Interval nilai datanya 27 sampai 28. Lalu untuk batas bawah sendiri diperoleh dari rumus 27 dikurangi 0,5. Dan untuk batas atas diperoleh dari rumus 28 plus 0,5.
Untuk frekuensi sendiri ialah hasilnya sama dengan 11. Untuk frekuensi relatif diperoleh dengan rumus hasil dari frekuensi ini saya jadikan variabel Z ini dibagi dengan jumlah data. Lalu untuk frekuensi relatif yang persen adalah hasil dari frekuensi relatif ini akan dikalikan 100. Lalu kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 ini sama saja seperti nomor 1, yaitu memperoleh nilai interval data 29 sampai 30. Dan untuk batas bawahnya sendiri memperoleh nilai 28,5 yang berasal dari rumus 29 dikurangi 0,5. Untuk batas atasnya memperoleh nilai 30,5 yang berasal dari rumus 30 plus 0,5. Untuk frekuensinya sendiri adalah 20. Lalu untuk frekuensi relatif adalah 20 dibagi 50. 50 ini adalah jumlah data yang hasilnya nanti akan dimasukkan pada variabel Y ini. Lalu untuk frekuensi relatif yang persen, hasil dari frekuensi relatif ini variabel Y akan dikalikan 100 yang akan masuk pada variabel AB. Begitu juga dengan seterusnya nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6 sampai nomor 7. Caranya sama. Lalu untuk baris ke 20 sampai 220 sampai 226 ini ialah total dari frekuensi relatif persen, di mana untuk total dari frekuensi ini yang berada pada baris 224 menjumlahkan semua hasil yang ada pada nomor 1 sampai nomor 7 dengan variabel Z plus X plus C plus V plus B plus N dan plus M. Lalu untuk frekuensi relatif ini juga sama, diperoleh dari hasil dari frekuensi relatif nomor 1 sampai nomor 7 tadi. Lalu untuk frekuensi relatif yang persen ini diperoleh dari penjumlahan semua hasil dari nomor 1 sampai nomor 7 untuk pilihan frekuensi relatif persen. Kemudian ada distribusi frekuensi kumulatif. Pada distribusi frekuensi kumulatif ini saya juga membuat tabel yang berisikan dengan 5 kolom yang berisi nomor, nilai, FK kurang, nilai, FK lebih. Nomor 1 yaitu dengan nilai 28,5 yang menghasilkan FK kurang yaitu dengan jumlah 11. Lalu untuk nilai 26,5 menghasilkan jumlah 50.
Lalu untuk nomor 2 nilai 30,5 menghasilkan jumlah FK kurangnya 32. Untuk nilai 28,5 menghasilkan jumlah FK lebihnya 39. Untuk nomor 3 nilainya adalah 32,5 dengan hasil 37 untuk FK kurang dan nilai 30,5 dengan hasil 19 untuk jumlah FK lebihnya. Lalu pada nomor 4 nilainya adalah 34,5 dengan dengan hasil 41 dari FK kurangnya dan nilai 32,5 memperoleh jumlah 13 dari FK lebih. Lalu nomor 5 adalah nilai datanya 36,5, lalu FK kurangnya 45 dan nilai datanya 34,5 untuk jumlah FK lebihnya 9. Untuk nomor 6 nilai datanya dari FK kurang itu 38,5 dengan jumlah 48 dan nilai 36,5 untuk nilai 5 dari FK lebih. Lalu yang terakhir pada nomor 7 memperoleh nilai 40,5 dengan jumlah 50 dari hasil FK kurang dan nilai 38,5 memperoleh jumlah 2 dari hasil FK lebih. Lalu ada juga distribusi frekuensi relatif kumulatif. Untuk distribusi frekuensi relatif kumulatif ini sama seperti distribusi frekuensi kumulatif di atas. Saya menggunakan tabel dengan 5 kolom yang berisi nomor, nilai FK kurang, nilai FK lebih. Untuk nomor 1 memperoleh nilai 28,5 dengan FK kurangnya 22. Untuk nilai datanya lagi untuk FK lebih 26,5 dengan jumlah 100. Untuk nomor 2 nilai data dari FK kurang ialah 30,5 dengan jumlah 62 dan nilai data untuk FK lebihnya 28,5 dengan jumlah 78. Untuk nomor 3 nilai data FK kurangnya ialah 32,5 dengan jumlah 74. Lalu untuk FK lebihnya itu 30,5 untuk nilai datanya dengan jumlah 38. Itu juga seterusnya dengan nomor 4 sampai nomor 7. Langsung ada terdapat nilai data FK kurang, jumlah FK kurang, nilai data FK lebih, dan jumlah data FK lebih. Yang terakhir adalah pembuatan diagram, yaitu ada diagram grafik ogif, ada diagram batang, lalu ada diagram lingkaran. Yang pertama kita akan ke grafik ogif atau diagram ogif. Pada pembuatan diagram kali ini saya menggunakan ChatJS. Pada baris 356 ini adalah font dari tulisan pada grafik, yaitu saya memilih Roboto.
lalu terdapat label dan nantinya akan masuk ke dalam diagram tersebut. Pada label ini berisi nilai data interval yaitu 27 sampai 28, 29 sampai 30, 31 sampai 32, 33 sampai 34, sampai dengan 39 sampai 40. Pada label ini adalah judul dari grafik OGIF yaitu distribusi frekuensi. Lalu pada garis 376 sampai 379 ini adalah pemilihan warna pada background dan pada border, Peinhofer background dan Peinhofer border. Untuk baris ke 330 ini adalah data. Data ini diperoleh dari tabel frekuensi yang nantinya akan masuk ke dalam diagram OGIF atau grafik OGIF distribusi frekuensi. Untuk membuat diagram OGIF atau grafik OGIF pada tipe ini menggunakan line. Lalu untuk yang kedua ialah grafik OGIF atau diagram OGIF distribusi frekuensi relatif. Pada pembuatan diagram ini pembuatannya sama seperti pembuatan diagram sebelumnya yang distribusi frekuensi, hanya mengubah pada datanya saja, itu 2240, 12, 88, 64. Begitu juga dengan grafik OGIF distribusi frekuensi kumulatif dan distribusi frekuensi relatif kumulatif. Hanya mengubah datanya saja sesuai dengan data yang ada pada tabel penyajian data. Lalu yang kedua ada diagram batang. Pada diagram batang ini pembuatannya juga sama seperti pembuatan diagram-diagram sebelumnya yang ada di atas, tetapi untuk diagram batang ini untuk tipenya adalah bar. Jika tipenya tetap line seperti pada source code ini, maka jadinya akan kembali diagram OGIF, tidak menjadi diagram batang. Untuk diagram batang distribusi frekuensi relatif, frekuensi kumulatif, dan relatif kumulatif sama pembuatannya, hanya mengubah data saja. Lalu yang terakhir adalah diagram lingkaran. Pada pembuatan diagram lingkaran ini pembuatannya juga sama seperti pembuatan dua jenis diagram di atas tadi, tetapi pada diagram lingkaran ini hanya mengubah tipe, yaitu untuk diagram lingkaran tipenya pi. Lalu hanya perlu mengubah datanya saja untuk membuat diagramnya. Sama seperti yang frekuensi relatif, frekuensi kumulatif dan relatif kumulatif pembuatannya sama, hanya mengubah nilai-nilai datanya saja.
Jika sudah, kita akan langsung menuju ke dalam output dari source code yang sudah saya buat tadi. Ini adalah hasil atau output dari source code yang sudah saya buat tadi. Ini adalah judul dari hasil data survei, dan ini datanya yang saya buat menggunakan database tadi. Lalu ini ada modus manual untuk mengetahui modus ini, hasil dari modus ini. Dan ini adalah output dari pengolahan data. Lalu ini output dari penyajian data, ada interval nilai data, batas bawah, batas atas, frekuensi relatif, dan frekuensi relatif berupa persen. Ini totalnya. Dan ini ada distribusi frekuensi kumulatif dan distribusi frekuensi relatif kumulatif. Lalu ini adalah grafik OGIF-nya. Ini grafik OGIF distribusi frekuensi relatif, frekuensi kumulatif kurang, dan frekuensi relatif kumulatif kurang. Untuk diagram batangnya sendiri seperti ini. Ini adalah distribusi frekuensi relatif, frekuensi kumulatif, dan yang terakhir frekuensi relatif kumulatif. Dan ini merupakan diagram lingkarannya. Ini merupakan diagram lingkaran dari distribusi frekuensi. Ini adalah hasilnya. Ini merupakan diagram lingkaran dari distribusi frekuensi relatif. Ini hasil diagram distribusi frekuensi kumulatif. Dan ini yang terakhir adalah hasil diagram lingkaran distribusi frekuensi relatif kumulatif. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.